Halo guys, ketemu lagi di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang 8 pekerjaan yang digaji tinggi tapi sepi minat. Nah, kira-kira kenapa tuh? Padahal pekerjaan-pekerjaan ini tuh digaji puluhan sampai ratusan juta. Tapi kok banyak orang yang nggak mau ambil pekerjaan ini? Kalau ngomongin gaji dan pekerjaan, udah jelas dan pastilah ya berbanding lurus dengan resiko yang ditanggung. Nggak sedikit pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa, jauh dari keluarga, mengorbankan kehidupan ideal, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi mengakibatkan cacat fisik. Beda cerita kalau kamu kerja di perusahaan bapak ya, yang mungkin resikonya sedikit, pekerjaannya bisa leha-leha tapi bisa digaji besar. Hehehe. Tapi kali ini kita bakal ngebahas pekerjaan-pekerjaan dengan gaji tinggi yang bisa mempertaruhkan nyawa dalam setiap pekerjaannya. Nah, kira-kira ada apa aja? Langsung kita bahas. Let's go! Yang pertama, ada teknisi menara pemancar. Kalau teman-teman sering ngeliat menara tinggi yang kelap-kelip ketika malam hari berwarna merah, nah itu tuh namanya menara pemancar yang berfungsi untuk menyebarkan sinyal supaya teman-teman pas lagi internetan dan main game itu nggak nge-lag. Nah, menara tersebut itu ada teknisinya yang mengurus perangkat pemancar, aliran listrik tenaga tinggi, dan juga lampu yang kelip-kelip di atasnya tuh harus diganti. Gila banget kan tuh bekerja di ketinggian tersebut yang mungkin aja bisa kecelakaan dan bertaruh nyawa. Berdasarkan wawancara sih katanya untuk naik menara itu aja memerlukan waktu 2-4 jam loh. Dan terkadang beberapa teknisi harus tidur dan istirahat di menara tersebut. Jadi nggak salah tuh kalau gajinya besar. Berdasarkan CNN Amerika Serikat, pekerjaan yang satu ini tuh digaji sampai 825 juta per tahunnya, atau sekitar 67 juta rupiah per bulan. Itu sih di Amerika. Nggak tahu deh kalau di Indonesia. Nah, menurut kalian di Indonesia digaji berapa? Nomor 2 ada tukang las, tapi bukan tukang las biasa ya. Siapa nih di sini yang suka ngeremehin pekerjaan tukang las? Hehehe. Tapi rasanya kalian udah nggak bakal ngeremehin lagi kalau pekerjaannya tukang las bawah laut yang gajinya super tinggi. Menurut Interesting Engineering, tukang las bawah laut ini bekerja untuk memperbaiki kapal, bendungan, juga membangun konstruksi bawah laut seperti pangkalan pengeboran minyak. Nah, untuk gajinya sendiri di pekerjaan satu ini rata-rata diupah per jamnya sekitar $27 yang setara 370.000 per jam. Namun untuk upah tahunan rata-rata pekerja biasanya mendapatkan sampai 771 juta rupiah loh. Nah, banyak banget kan gajinya, tapi itu pun juga selaras dengan keahlian yang harus kalian punya. Untuk bekerja di bidang ini, kalian harus terlatih dalam pengelasan bawah laut. Itu pun belum dengan resikonya, dimana kalian bisa aja tuh terbawa arus bawah laut, kesetrum aliran arus listrik, dan mengalami bahaya penyakit dekompresi. Nomor 3 ada nelayan kepiting Alaska. Nah, siapa nih yang di sini berpikir kalau nelayan itu hidupnya nggak sejahtera? Beda banget dengan nelayan yang satu ini, yang dimana mereka ini menangkap kepiting Alaska yang bentuknya kayak monster itu loh. Walaupun bentuknya kayak monster, tapi kepiting satu ini mahal banget guys, dan rasanya tuh enak deh. Untuk 100 gramnya aja, kepiting Alaska itu bisa dihargai 500 sampai 1 juta rupiah, yang mungkin beratnya itu setara 2 telur ayam aja. Menurut Briolio.net, dalam satu kali ekspedisi penangkapan kepiting Alaska dapat mengumpulkan penghasilan hingga 5 miliar rupiah dalam 5 hari di laut lepas. Dan rata-rata pendapatan per orangnya untuk 1 bulan ditaksir mencapai 730 juta rupiah. Yang membuat pekerjaan ini berbahaya karena penangkapan kepiting Alaska itu dilakukan di habitat aslinya di perairan Alaska yang terkenal memiliki ombak tinggi. Diharuskan bekerja selama 20 jam setiap hari di bawah suhu 0 derajat Celcius. Coba bayangin guys, kayak gimana tuh? Nomor 4, ada pembersih kaca Burj Khalifa. Kalau pembersih kaca gedung pencakar langit biasa, itu sih mungkin gajinya normal-normal aja ya, walaupun resikonya juga besar. Akan berbeda jika kamu bekerja sebagai pembersih kaca Burj Khalifa, gedung pencakar langit tertinggi di dunia, yang terkenal bangunannya itu sampai menembus awan. Kalian akan digaji sebesar 15.000 dirham Uni Emirat Arab atau setara 61 juta rupiah per bulannya. Dan saat ini diketahui sudah ada 36 orang pekerja pembersih kaca Burj Khalifa, yang dimana mereka harus membersihkan 24.000 jendela di atas ketinggian 828 meter. Wah, gila banget itu ya.
ada angin lewat iseng dikit aja bisa jatuh tuh. Walaupun manajemen pihak Burj Khalifa udah mengklaim telah menggunakan teknologi tinggi untuk pekerjaan ini agar pekerjaannya tetap aman. Nomor 5, ada pemandu pendaki gunung Everest atau biasa sering disebut Sherpa. Kalian pernah naik gunung, sering melihat para pemandu ataupun orang-orang yang dibayar untuk bawain barang kalian ke atas gunung? Buat di gunung biasa aja, itu bayaran mereka udah mahal. Tapi coba bayangin, pemandu dan pembawa barang di gunung Everest. Gunung tertinggi di dunia yang seluruh bagian gunungnya itu adalah es membeku. Nah, inilah pekerjaan dengan gaji tinggi berikutnya yang disebut Sherpa. Gaji seorang Sherpa dibayar per musim pendakian sekitar $9.800 atau setara 148 juta rupiah. Pekerjaan ini bisa dibilang memiliki resiko yang tinggi lantaran kondisi ekstrim di Gunung Everest yang minim oksigen, kemungkinan longsor salju sewaktu-waktu yang bisa terjadi kapan aja. Ada beberapa Sherpa yang berpenampilan santuy dengan peralatan seadanya namun kuat mendaki Gunung Everest. Wah, emang nggak logis ya warga lokal satu ini. Nomor 6, ada pasukan White Helmet atau pasukan siap matinya Syria. Negara yang sering terjadi konflik perang itu loh, kalian tahu kan? Walaupun pasukan White Helmet ini juga sempat ada di Ukraina ketika terjadi peperangan beberapa waktu lalu. Jadi tugas pasukan ini ketika bom, roket, peluru memporak-porandakan seluruh bangunan, justru pasukan inilah menantang maut dengan menghampiri bangunan-bangunan yang hancur dan berharap ada korban yang bisa diselamatkan dan dievakuasi. Di tahun 2017 silam tercatat ada 3.000 pasukan White Helmet di Suriah dan 145 orang terbunuh ketika bertugas. Kenapa pekerjaan ini bergaji besar dan memiliki resiko yang tinggi? Karena tingkat kematiannya tuh yang cukup tinggi di angka 4.833 dari 100.000 orang. Lebih tinggi sedikit dari tingkat kematian Sherpa. Para pasukan terus melakukan pekerjaan dengan optimis bukan karena gajinya yang ditawarkan sebesar $150.000 Amerika atau setara 2 miliar rupiah, tapi mereka berjuang demi puluhan ribu orang yang mungkin bisa mereka selamatkan. Dan jika pun mereka gugur, bayaran tersebut akan diberikan kepada keluarganya. Nomor 7, ada penyelam mutiara. Kalian tahu perhiasan yang berkilau sering dipakai oleh ibu pejabat, selebriti, dan orang-orang kaya dunia? Yap, salah satunya mutiara. Dan mutiara ini diambil dari tiram yang berada di dasar laut loh guys. Sehingga membuat pekerjaan seorang penyelam mutiara memiliki gaji yang tinggi. Berdasarkan wawancara Collie Burns, seorang pengrajin di kota mutiara Brome, seorang penyelam mutiara bisa meraup hingga $110.000 atau setara 1 miliar rupiah dalam 2 bulan bekerja. Atau bisa dikalkulasikan 500 juta per bulannya. Walaupun begitu, kalian harus memiliki keahlian menyelam yang mumpuni untuk bekerja di bidang ini. Gimana nih guys? Kalian yang jago berenang tertarik buat bekerja sebagai penyelam mutiara? Nomor 8, ada pekerjaan pemerah racun ular. Kita semua tahu lah ya bahwa banyak ular itu berbisa, sehingga manusia takut untuk berhadapan dengannya. Karena satu tetes bisa ular aja itu bisa membukukan 1 kantong darah loh, membuat manusia kejang dan mati seketika. Tapi kalau kalian tahu, bisa ular juga punya banyak manfaat. Salah satunya menjadi obat yang dapat membunuh parasit, mengobati kanker, mengatasi gangguan saraf, dan pastinya menjadi obat penawar untuk ular itu sendiri. Nah, karena itulah pekerjaan ini muncul, yang dimana seorang pemerah racun ular bisa digaji sebesar 37 juta rupiah per bulannya loh guys. Walaupun begitu, pekerjaan ini memiliki resiko yang sangat tinggi, dimana kalian harus sering berhadapan dengan ular berbisa di tempat penangkarannya, merawat dan juga memonitoring secara berkala untuk memerah bisa ular tersebut. Terus kalau kalian nanya, memang berapa sih harga mahal untuk sebuah bisa ular? Tercatat ada bisa ular bernama Death Adder yang dijual seharga 45 juta rupiah per gramnya. Wah, bayangin tuh guys, kalau kalian punya segelas, mungkin kalian udah jadi miliarder kali ya. Nah, jadi itulah beberapa jajaran pekerjaan yang digaji tinggi, namun sepi peminatnya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik ngambil pekerjaan-pekerjaan ini kalau pekerjaan ini ada di kota kalian? Kalau aku sih nggak mau ya, males gitu. Lebih baik aku kerja di perusahaan ayahku yang dimana kerjanya santuy, tanpa resiko, dan bisa minta gaji gede. So, mungkin segitu aja video kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!